Melalui pengajaran Tuhan, pemazmur siap menjadi orang yang menang dan juga siap menjadi orang yang kalah. Juga berani untuk memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah ia lakukan. Dan Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya mengajak saudara kembali mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah yang disampaikan dalam sebuah ibadah evangelisasi atau ibadah kolom yang disampaikan oleh Bapak Penatua Nyoman Sukendro, Bapak Evangelis Nyoman Sukendro, yang menyampaikan firman Tuhan bahwa langit tidak selalu biru dan laut tidak selalu tenang. Namun Tuhan berjanji tetap menyertai kita. Demikian kira-kira marilah kita dengarkan bersama. Marilah kita bersama-sama mempelajari bagian Alkitab yang kita baca malam hari ini. Saya akan menuntun kita dalam sebuah renungan yang saya beri judul, yaitu hidup baik dalam keadaan susah maupun senang adalah ujian. Jemaat Tuhan, mungkin kita pernah mendengar bahwa Raja Wali adalah salah satu unggas yang mampu bertahan hidup sampai 6-70 tahun. Bahkan dinyatakan salah satu unggas yang mampu berumur terpanjang di bangsanya. Namun untuk mencapai umur tersebut, Raja Wali harus melewati banyak proses, di mana pada umur 40 tahun dia harus pergi mengasingkan diri ke bukit yang tinggi atau ke gunung yang tinggi, bahkan di pohon yang tinggi, agar musuh-musuhnya tidak mampu memangsanya. Nah, di sana dia harus melewati proses yang sangat menyakitkan. Dia harus mematuk-matukkan paruhnya yang tua agar bisa terlepas. Dan dia juga harus mencabuti bulu-bulunya satu persatu, bahkan bulu sayap yang keras-keras dan yang sudah tua itu dia harus cabuti. Bahkan dia juga harus melepaskan cakarnya yang sudah tua. Tidak jarang dari burung-burung Raja Wali tersebut gagal dan tidak mampu melewati proses yang menyakitkan itu. Tetapi ketika ada burung Raja Wali yang berhasil, nantinya dia akan tampil sebagai burung Raja Wali yang baru, yang lahir baru, yang punya sayap baru, paruh yang baru, bulu-bulu yang indah, dan cakar yang baru. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, hidup tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada saja persoalan yang mengganggu kehidupan kita. Namun bukan berarti persoalan itu tidak berguna. Mungkin saja Tuhan menggunakan berbagai persoalan itu untuk menolong kita bertumbuh. Seperti yang dialami oleh pemazmur pada bagian yang kita baca malam hari ini. Pemazmur mengatakan, berbahagialah yang kau hajar ya Tuhan. Perkataan pemazmur ini sepertinya menunjukkan ia seorang yang senang dengan hajaran atau sebuah kelainan psikologis yang dikenal dengan istilah maksokis. Namun bukan demikian saudara-saudara. Pemazmur tidak mempunyai atau tidak menunjukkan sifat tersebut. Buktinya pada bagian berikutnya, di mana ia mengatakan, dan yang kau ajari dari Tauratmu untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Ungkapan kebahagiaan karena dihajar oleh Tuhan merupakan ungkapan syukur dari pemazmur, bahwa ia dipersiapkan oleh Tuhan agar mampu
menghadapi berbagai kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, atau dengan bahasa pemazmur dikatakan sebagai malapetaka. Pengajaran Tuhan melalui Taurat adalah pembelajaran agar pemazmur berani menghadapi kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, perjumpaan dengan keberhasilan, perjumpaan dengan kegagalan, perjumpaan dengan kemenangan dan kekalahan, serta kesenangan dan kesusahan adalah hal yang nyata. Banyak orang siap dan senang ketika menghadapi kemenangan, siap dengan keberhasilan, siap dengan kesenangan dan kesuksesan, tetapi tidak siap dengan kegagalan, tidak siap dengan kekalahan, dan tidak siap dengan kesusahan. Sebab itu kegagalan, kesusahan, kekalahan sering dianggap sebagai malapetaka. Saudara jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang berupa sakit penyakit, kesulitan dalam ekonomi, kemelut dalam keluarga, atau pergumulan-pergumulan lainnya, kita mengatakan bahwa kita sedang ada dalam pencobaan. Itu benar, saudara-saudara. Tetapi ketika kita mengalami hal-hal tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa kita akan mendekatkan diri pada Tuhan, dan kita berharap dan bersandar pada Tuhan. Mungkin pagi, siang, dan malam kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan melepaskan kita dari pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi. Namun sering kita lupa, saudara-saudara, ketika kehidupan kita dalam keadaan baik, ketika kita dalam kesuksesan, keberhasilan, dalam kondisi yang sehat, kita lupa bahwa di sana pun Tuhan sedang memakai kita. Bagaimana kita memerankan kehidupan kita ketika kita kuat. Bagaimana kita memerankan kehidupan kita ketika kita berhasil dalam ekonomi, ketika kita berhasil atau sukses. Saudara-saudara, justru hal itulah yang paling sering membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Ketidaksiapan menghadapi malapetaka itu menjadikan banyak orang kehilangan tujuan hidup, bahkan kehilangan hidup itu sendiri. Saudara-saudara, melalui pengajaran Tuhan, pemazmur siap menjadi orang yang menang dan juga siap menjadi orang yang kalah. Juga berani untuk memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah ia lakukan. Dan pada ayat yang ke-13, pemazmur menyampaikan kedalaman refleksi hidupnya, bahwa dalam pengajaran Tuhan melalui Tauratnya, yaitu kehidupan yang beroleh ketentraman batin, bahwa dalam ajaran itu pemazmur mendapatkan hajaran atau ketentraman batin. Walaupun dalam keadaan kemalangan yang terus-menerus, bahkan sampai akhir ayatnya sekalipun. Dan pada ayat ke-15, pemazmur mengungkapkan pemahaman imannya bahwa orang-orang yang berbahagia dihajar Tuhan melalui Taurat itu sebenarnya beroleh ketentraman batin, karena Tuhan tidak meninggalkan mereka. Saudara-saudara, pengajaran Tuhan bukan karena ia membenci umatnya. Ia menghajar bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebenaran dan keadilan, supaya umatnya juga mencintai keadilan dan kebenaran seperti yang telah dilakukannya.
Bila merenungkan bagian ini atau Mazmur 94 ayat 14 khususnya sampai 15, sepertinya kita melihat itulah refleksi dari pemazmur yang telah merasakan sendiri bagaimana Tuhan menghajarnya melalui peristiwa-peristiwa hidupnya. Semua yang dialaminya, baik senang maupun susah, berhasil maupun gagal, ia belajar dan menghayati bahwa Tuhan mengasihinya dan berharap bahwa hidupnya akan semakin hari semakin menjadi lebih baik. Dari pemahaman itu, pemazmur menyimpulkan bahwa pengharapan atau pengajaran Tuhan dalam rangka mendidik umatnya dalam kehidupan kita terkadang dijumpai hal yang tidak nyaman, kegagalan, kekalahan, atau kesalahan, dan sebagainya. Semua itu adalah realitas yang tidak bisa dihindarkan. Semua orang pasti akan mengalaminya. Namun ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan itu, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa lautan akan selalu tenang atau langit akan selalu biru. Tetapi yang pasti ketika kita mengalami pergumulan dan kehidupan dalam menjalani tugas dan pekerjaan kita, Tuhan berjanji akan menolong kita melewati peristiwa-peristiwa atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dengan belajar dari pemazmur yang menemukan pengalaman religiusnya dalam situasi yang tertekan, kita diajak untuk melihat juga bahwa Tuhan tetap menyertai hidup kita. Tuhan mengajar umatnya melalui berbagai peristiwa-peristiwa yang terkadang menyakitkan agar umat makin tegar menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Selain itu, melalui ajaran Tuhan, umat juga boleh belajar dari pengalaman-pengalaman hidup agar makin bijaksana. Sebab pengajaran Tuhan adalah didikan, bukan siksaan. Pemazmur belajar dan mampu mengubah hidupnya dari kegagalan dan kesalahan di masa lalu. Kegagalan di masa lalu bukan berarti kegagalan untuk masa depan. Kesalahan di masa lalu bukan berarti tidak bisa diperbaiki pada masa kini. Memang sangat sulit untuk mengubah kegagalan dan kesalahan menjadi kebaikan. Perlu kesabaran dan pengorbanan. Butuh kerja keras dan khususnya yang teristimewa tentunya itu pemeliharaan dan penyertaan Allah di dalam kita melewati ajaran dan didikan atau pencobaan tersebut. Disinilah seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika Raja Wali dia harus mengasingkan diri untuk melewati proses-proses yang sangat menyakitkan agar mereka bisa lahir kembali. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai orang yang dipanggil Tuhan, justru kita harus menghadapi tantangan. Kita harus menghadapi yang namanya ujian. Bilakah kita mengatakan diri kita berhasil kalau kita tidak pernah menghadapi ujian? Tentu tidak. Seorang siswa akan dinyatakan berhasil apabila dia telah melewati ujian dan dinyatakan lulus. Demikian pula kehidupan kita. Apabila kita telah mampu melewati ujian-ujian yang diperkenankan Tuhan pada kita, baik seperti yang saya katakan tadi, kondisi kita dalam keadaan baik, kondisi kita dalam keadaan susah, itu semuanya adalah ujian dari Tuhan.
Dan ketika kita mengalami hal tersebut, kita harus bersandar dan berharap pada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan kita, asal kita berharap dan bersandar pada Tuhan dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.